Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ikhwani rahimakumullah. Kali pertama tentunya kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan nikmat bagi kita sekalian, yakni nikmat iman dan Islam. Dengan kedua nikmat itulah yang menjadikan seluruh amal perbuatan kita, ucapan kita, dan apapun aktivitas yang ada itu akan menjadikan amal ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kali keduanya salat dan salam semoga terlimpahkan pada diri Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, atau siapa saja yang senantiasa beritiba kepadanya ila yaumil akhir. Ikhwani rahimakumullah. Dalam sebuah kehidupan itu banyak karakter warna yang ada. Dengan karakter yang berbeda-beda itulah akan menjadikan sebuah seni yang memiliki nilai di hadapan manusia ataupun siapapun yang menikmati atas warna-warna yang berbeda itu. Sebagaimana seorang pelukis dengan menggabungkan dengan berbagai warna yang satu dengan warna yang lain, dia ungkapkan dari yang isi hatinya, dia kuaskan dalam yakni bentuk-bentuk gambar yang akhirnya menjadikan nilai seni yang berharga. Itulah dari berbagai macam warna disatukan dalam satu kesatuan, yakni kemudian menjadi keindahan, kenikmatan yang memiliki nilai yang sangat tinggi dan menjadikan pandangan dinikmati dengan yakni sejuk. Begitu juga dalam kehidupan kita, ikhwanu fillah rahimakumullah. Karakter manusia berbeda-beda. Yakni ada yang satu memiliki karakter yang sangat keras, satu sisi memiliki karakter yang lemah lembut, kasih sayang dan sebagainya, yang memiliki karakter dari masing-masing pribadi. Inilah ketika karakter manusia ketika memiliki keyakinan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala yang secara benar dan lurus, kemudian akan memberikan satu kenikmatan, satu keindahan, satu kecantikan yang mana memberikan rahmat lil alamin, yakni di mana disatukan dalam satu kesatuan, yakni al-Islam. Di mana kesatuan al-Islam itulah yang diyakini dengan kemudian berbaiat setia kepada Allah dan Rasul-Nya dengan kalimatul la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, yang kemudian dengan persaksian keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala itu dari masing-masing karakter manusia ini dinampakkan, dicontohkan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dia telah yakni mengucapkan sumpah setianya dengan kalimat persahadatannya kepada Allah dan Rasul-Nya itu. Semuanya, akal pikiran, harta benda, jasadnya, semuanya diberikan untuk kepentingan Islam. Itulah jalan disebut yakni siratal mustaqim. Jalan yang lurus di antaranya adalah bagaimana jalan itu adalah untuk an aqimuddin, tegaknya din di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana dinampakkan seluruh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana tidak ada hari yang diberikan untuk tegaknya din agama Islam itu, untuk tegaknya sebuah yakni aturan-aturan main dalam sebuah kehidupan ini nampak dalam yakni keteraturan dari kehidupan manusia, maka di sanalah seluruh aktivitas,
seluruh potensi yang dimilikinya itu dia limpahkan untuk Islam. Tidak ada sisa-sisa yang diberikan waktu hanya untuk Islam, tapi fokus seluruhnya kepada Islam. Tidak ada gambaran sebagaimana kalau kita lihat kisah, tidak akan mungkin sahabat itu dilakukan sebagaimana kehidupan saat ini. Yang banyak dilupakan untuk yakni memfokuskan an aqimuddin. Yang salah satu doa kita memohon ihdinas siratal mustaqim, jalan yang lurus, di antaranya bagaimana menegakkan din itu. Itulah yang disebut dengan tabiqus syariah. Menanamkan syariah di muka bumi ini. Maka seluruh potensi yang ada, harta benda kita, jiwa kita, jasad kita, itu kita gunakan untuk bagaimana yang tegaknya din ini di muka bumi. Ikhwani rahimakumullah. Tidak ada kisah para sahabat memberikan untuk kepentingan Islam, untuk tegaknya din itu dengan sisa-sisa waktunya, dengan sisa-sisa hartanya, dengan sisa-sisa jasad kekuatannya. Tidak, yakni ketika bangun tidur digunakan langsung untuk makan, minum, ataupun di akhir pekan itu digunakan untuk yakni refreshing, bersenang-senang dan sebagainya. Tidak. Jadi tidak digunakan hanya sisa-sisa waktu untuk kepentingan an aqimuddin. Itu para sahabat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi semuanya bergerak sendiri untuk kepentingan Islam yang dengan warna-warna kepentingan dari sifat dan karakter yang dimiliki para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik karakter Abu Bakar As-Siddiq yang lemah lembut, Abu Bakar yakni Umar bin Khattab yang keras dan lain sebagainya, memiliki kecerdasan Ali bin Abi Thalib, yang semuanya dikerahkan potensi itu untuk an aqimuddin. Ikhwani rahimakumullah. Ini sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala. yakni semua di dalam menegakkan an aqimuddin itu perlu ada sebuah kebersamaan atau yang disebut dengan al-jamaah. Kebersamaan atau al-jamaah itu. Jadi untuk mengangkat bagaimana Islam itu menjadi rahmatan lil alamin, Islam itu menjadikan sebuah keindahan, kenikmatan, kesejahteraan, kedamaian, itu semuanya dilakukan dengan cara bersama-sama tanpa yakni untuk siapa yakni yang membuat keakuannya. Itu tidak. Jadi semuanya dilaksanakan secara al-jamaah, kebersamaan. Maka kalau kita lihat perintah Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Imran ayat 103. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu sekalian, yakni dengan tali agama Allah Subhanahu wa taala. Wala tafarraqu, dan janganlah engkau berpecah belah. Kalau ayat selanjutnya bagaimana Allah memberikan kerahmatannya dengan kenikmatan, dipersatukannya umat dengan kalimat keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ketakwaan yang ayat sebelumnya itu. Itu rahmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan untuk yakni jangan berpecah belah, untuk ittihadul ummah, untuk kebersamaan dalam sebuah jamaah itu. Maka panggilan orang-orang yang beriman pun itu ya ayyuhalladzina amanu, itu pun dengan wawu al-jamaah, wawu jamaah. Dalam surat Al-Hasr juga demikian. Yakni ketika kita memanfaatkan waktu, diperintahkan Allah Subhanahu wa taala seluruh potensinya agar kita tidak rugi. Seruan orang yang beriman, yakni kecuali orang-orang yang beriman. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawashaw bil haq wa tawashaw bis sabr. Yani amanu, wawunya wawu jamaah. As-solihu, yani saleh itu juga kedengaran orang jamaah. Wa tawashaw bil haq wa tawashaw bis sabr, begitu juga ini diperintahkan untuk dengan jamaah. Oleh karena itu ikhwan rahimakumullah, kalau kita sebagai orang yang mengaku sudah melaksanakan sumpah setia kepada Allah dan Rasul-Nya dengan kalimat
asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, mestinya memiliki cita-cita bagaimana kita bisa bergabung dalam jamaatul muslimin yang ingin menegakkan din ini, an aqimu din ini. Ini yang mesti harus kita lakukan, kita bergabung di sana. Di saat kita pastikan keyakinan dan keimanan kita ini, bagaimana potensi yang kita miliki ini kita gunakan untuk kepentingan, yakni universal Islam itu tegak dalam bumi Allah Subhanahu wa taala, dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kepastian ini ketika kita belum mampu untuk bergabung dengan jamaatul muslimin, kita bisa beraktivitas dalam bentuk kegiatan-kegiatan dalam jamaah, yakni dakwah, lembaga-lembaga dakwah, sebagaimana di Muhammadiyah ini salah satu bentuk, yakni kegiatan aktivitas yang mestinya harus kita lakukan untuk an aqimuddin, itu dengan lembaga dakwah melalui organisasi Muhammadiyah yang memiliki berbagai macam ortum dan sebagainya. Nah, aktivitas kita di jamaah, aktivitas di lembaga dakwah itu salah satu bagaimana kita memberikan kontribusi untuk tegaknya din ini di dalam kehidupan bermasyarakat, dalam kehidupan berjamaah ini. Sebagaimana cita-cita Muhammadiyah, yakni bagaimana membentuk menjadi ummatan yang mulia, umat yang baik, yang mampu menegakkan rahmatan lil alamin, tegaknya rahmat keislaman itu. Ini cita-cita yang sangat tinggi yang dimiliki oleh Muhammadiyah, tentunya kita ejawantahkan dalam kehidupan bermasyarakat ini. Kalau kita belum mampu aktif dalam kegiatan-kegiatan lembaga dakwah Muhammadiyah, ya paling tidak kita aktif di lembaga-lembaga sosial di tingkat RT, yakni ikut perkumpulan di tingkat RT lembaga sosial, ataupun yakni di takmir masjid, aktivitas kegiatan kita aktif di dalam kegiatan-kegiatan keagamaan di ketakmiran. Ini yang kita sebut, yakni kita ketika belum mampu ikut mewujudkan, ikut melangkah, yakni bergabung dalam jamaatul muslimin, dalam an aqimuddin, itu minimal bagaimana kontribusi kita yakinkan, kita pastikan keikutsertaan kita di dalam lembaga dakwah ini. Yakni salah satunya misalkan di lembaga-lembaga kegiatan-kegiatan Muhammadiyah, di kegiatan-kegiatan ketakmiran, kegiatan-kegiatan keRT-nan, yang semuanya ini dilandasi dengan keimanan kepada Allah dan Rasulnya atas, yakni Al-Quran dan Sunnah itu. Itu yang disebut al-jamah, muwafiqul hak. Bagaimana kita memihak kepada sebuah kebenaran. Yang kita angkat adalah bagaimana mempersatukan universal keislaman ini dengan berbagai macam lembaga dakwah itu, bagaimana terkempu menjadi, yakni terbentuk ittihadul ummah, kebersamaan umat. Jadi kini hanya sebagai sarana, wasilah untuk menciptakan itu, untuk menuju siratal mustaqim, jalan yang lurus di dalam an aqimuddin, dalam menegakkan din kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani rahimakumullah, kalau kita belum mampu ikut dalam kegiatan-kegiatan aktivitas sosial kemasyarakatan di tingkat RT, di tingkat ketakmiran masjid, ataupun dalam lembaga-lembaga Muhammadiyah tingkat ranting, di tingkat daerah, cabang, ataupun tingkatan-tingkatan dalam struktur keorganisasian Muhammadiyah, belum mampu, minimal yakni ada kepedulian dalam hati kita ini. Bagaimana mendoakan saudara-saudara kita Islam itu agar memiliki kutwah, akan memiliki yakni contoh-contoh kebaikan-kebaikan yang ada pada setiap manusia dengan potensi yang dimilikinya. Memiliki yakni kontribusi doa kepada saudara-saudaranya agar diberikan kekuatan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita mendoakan agar mendapatkan pertolongan, yakni orang yang beriman dan yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dan menegakkan an aqimuddin itu. Itu setiap malam, setiap waktu, paling tidak itu ada pada diri kita. Minimal itu. Itulah persaudaraan dalam kita, ittihadul ummah. Tanpa ada sebuah doa pun Allah Subhanahu wa taala mungkin
tidak akan memperhatikan. Maka semuanya kita mesti yakni harus ada permohonan kepada Allah Subhanahu, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita belum mampu, jasad kita, pikiran kita, harta kita untuk kepentingan lembaga dakwah tadi, maka minimal hati kita. Bagaimana agar umat Islam ini jaya? Musuh-musuh Islam itu hancur. Ini yang mesti harus ada pada doa kita di setiap malam itu. Itulah kepedulian kita. Ketika itu tidak ada, jangan-jangan kita malah justru bukan termasuk yakni umatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kita bersumpah setia dengan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, ketika hati saja tidak ada, maka bukanlah termasuk yakni umat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana disebutkan malam yahtam bi amril muslim laisa minhum. Barang siapa yang tidak mengambil peran, siapa saja yang cuek terhadap persoalan-persoalan umat Islam, maka bukanlah termasuk golongan mereka Muhammad Rasulullah SAW. Yang saat ini menjadi persoalan kita. Ini tentang ittihadul ummah dalam berjamaah kita. Satu dengan yang lainnya dalam persatuan an-aqimuddin dalam bentuk berjamaah. Bagaimana mencetak an-aqimuddin ini kadang-kadang kita masih yakni keakuannya merasa paling, itu kadang-kadang masih ada pada diri kita. Pada masing-masing kehidupan kita yang mesti harus kita rombak itu semua. Yang semuanya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita kembalikan yakni seluruhnya kita ikhlaskan niat itu kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni an-aqimuddin. Tegaknya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan yakni tali Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita berpecah belah, jangan sampai kita tercerai-berai. Iyyakum bil jamaah, iyyakum bil jamaah. Yakni ambillah, ikut sertalah dalam jamaah, ikut sertalah berperan dalam jamaah, ikut sertalah dalam aktivitas-aktivitas organisasi-organisasi di dalam yakni keikutan serta dalam kita menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Untuk mewujudkan doa kita ihdinas siratal mustaqim dalam makna an-aqimuddin. Itu mestinya harus kita lakukan untuk mewujudkan kontribusi kita, yakni kita sebagai bukti persadatan kita kalimat asyhadu an la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, dan pengakuan kita yakni sebagai yakni pengikut Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tadi. Kita tidak akan termasuk itu semua jika kita cuek dalam urusan-urusan persoalan umat yang saat ini menjadi persoalan yakni tentang yakni kebersamaan atau jamaatul muslimin khususnya di dalam an-aqimuddin. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan untuk mewujudkan itu semua, dan kita akan menjadi umat yang satu, ummatan wahidah, menjadi umat yang mana menjadikan kenikmatan-kenikmatan kehidupan yang damai, sakinah, mawadah, warahmah. Itulah cinta kita terhadap keimanan dan keislaman kita dalam wujud amal kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan jamaah akan menuju tegaknya din di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak akan bisa mungkin kita lakukan dengan secara pribadi. Mari kita giat dan aktif ikut serta dalam kegiatan keorganisasian dakwah di dalam menegakkan aqimuddin, pengakuan kita sebagai hamba Allah dan pengikut Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.